Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Bapak Dili dan Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk acaranya akan segera saya mulai ya, Bapak. Baik, saya izin memulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadita Nairobi selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Ibu Serlita Ratna Dewi Agustin, SSI MIP. Yang terhormat, narasumber kegiatan dari Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Kusnadi Eskom. Yang terhormat, pengurus Kim Nusantara Kabupaten Lumajang, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu perwakilan Dinas Kominfo Kabupaten atau Kota, beserta pengurus Kim se-Jawa Timur. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir bersama secara daring dalam acara Cerdik, Cerdas Digital Online dengan tema pemanfaatan Kim ID sebagai media diseminasi informasi Kim. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dapat dicukupkan. Baik, untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang akan disampaikan oleh Ibu Serlita Ratna Dewi Agustin, SSI MIP. Kepada Ibu Serlita, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dikasih sehat, dikasih kesempatan untuk bisa silaturahmi dalam kegiatan cerdik, cerdas digital dengan tema pemanfaatan Kim ID sebagai media diseminasi informasi teman-teman Kim, komunitas informasi masyarakat di Jawa Timur. Eh, izin saya menyapa yang pertama Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili narasumber kita yang luar biasa hari ini, Pak Kusnadi. Beliau admin atau operator teknis website kim.id Kementerian Komdigi. Terus juga ada Ketua Kim Nusantara Lumajang, DC Arya Dewi Nur Saidi, luar biasa. Dan teman-teman Ketua Kim Komunitas Informasi Masyarakat eh, yang ada di Jawa Timur atau yang mewakili dan berkenan hadir di acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita eh, acara ini tuh menindaklanjuti kegiatan pemetaan media dan kelembagaan Kim Sejatim yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu. Dari forum itu, hasil evaluasinya eh, bahwa ada 1.144 Kim yang terdaftar di Kim ID dari seluruh Jawa Timur. Tetapi baru 234 Kim atau hanya 13,5% yang aktif mempublikasikan berita melalui kanal Kim ID dengan capaian 10.011 berita sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Dan itu menjawab gitu, kenapa kok hari ini narasumbernya
Kementerian Komdiji juga dari Lumajang. Karena Lumajang tercatat sebagai kontributor tertinggi dengan 7.210 berita atau 72% dari 10.000 berita tadi dari total publikasi. Dan masih terdapat 16 dari 35 kabupaten kota yang saat ini belum. Saya bilang belum karena mungkin teman-teman masih repot dan butuh semangat lagi untuk kemudian bisa mempublikasikan berita-beritanya dan bergabung dalam kim.id. Berangkat dari hasil evaluasi itu, maka kemudian kami menghadirkan langsung Pak Kusnadi dari Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdiji. Matur nuwun Pak Kusnadi rawuhnya. Kehadiran beliau eh, diharapkan gitu ya, kita bisa belajar bersama dari beliau, membuka ruang diskusi teknis yang lebih intens sehingga teman-teman admin Kim di kabupaten kota eh, bisa belajar banyak gitu ya. Boleh nggak nih Pak, kalau eh, saya kesempatannya baru bisa di atas jam 10 malam karena saya kerja gitu. Bisa nggak Pak kalau di atas jam 10 malam? Atau hal-hal lainnya yang lebih teknis yang selama ini dialami oleh teman-teman semua. Sehingga kendala-kendala terkait upload dan lain sebagainya untuk akun dan publikasi bisa diselesaikan atau bisa terkonfirmasi, terkomunikasikan dengan baik dengan Pak Kusnadi. Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kim Nusantara Kabupaten Lumajang yang ketuanya insya Allah hadir hari ini. Nanti kita juga akan belajar bersama dari success story gitu ya. Capaiannya sebagai kontributor berita terbanyak di kim.id sejatim. Semoga praktek baik yang dilaksanakan atau dilakukan oleh teman-teman Kim Nusantara eh, bisa kita contoh baiknya. Dan harapannya melalui kegiatan cerdik ini eh, kita berharap bahwa apa ya eh, Dinas Komunikasi dan Kabupaten Kota Sejatim itu juga mampu menginisiasi, memancing gitu ya, memantik kreativitas dari teman-teman KIP yang ada di daerahnya masing-masing dan kemudian menjadi semacam kolaborasi bersama gitu antar KIM, antar kabupaten kota yang ada di Jawa Timur sehingga membangun ekosistem diseminasi informasi yang berkelanjutan, kolaboratif dan kuat di Jatim. Akhir kata, saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, semua, baik sebagai narasumber, sebagai peserta, eh, pada kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama-sama dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Kegiatan cerdik, cerdas digital dengan tema pemanfaatan kim.id sebagai media diseminasi informasi Kim. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Serlita atas sambutan dan arahannya. Sebelum memasuki acara inti, dimohon Bapak Ibu peserta untuk menyalakan kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Saya harap kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan senyuman terbaiknya. Oke, untuk Bapak Ibu sudah siap semuanya. Baik, sesi dokumentasi akan saya pandu bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mungkin sekali lagi ya Bapak Ibu, saya hitung dalam waktu 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sekalian. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, yakni
diskusi teknis pengelolaan website Kim ID bersama admin Kim Kabupaten atau Kota. Dan diskusi kali ini akan dipandu oleh Bapak Dili Eyato selaku moderator. Baik, dimohon untuk Bapak Ibu bisa menyimak baik-baik dan kami sampaikan pada beliau, Bapak Dili Eyato. Saya persilahkan. Baiklah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Sherlita yang telah membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Kabid IKP, Bapak Putut yang juga sudah hadir menemani kita pada pagi hari ini. Seluruh kepala dinas dan pengurus KIM yang ada di Jawa Timur yang hari ini sangat bersemangat untuk bisa hadir karena kita hari ini akan mendapatkan ilmu yang saya yakin ini adalah daging-dagingnya. Sehingga seperti yang diharapkan oleh Ibu Syarita tadi, bahwa akan terbentuk sebuah ekosistem informasi. Tidak hanya ekosistem informasi yang ada di kalangan Kim. Saya yakin Kim akan menjadi warna tersendiri bagi informasi yang ada di Jawa Timur. Tidak hanya membantu pemerintah, karena bukan tugasnya Kim untuk membantu pemerintah, tetapi menjadi mitra dan membangun sinergi yang luar biasa untuk bisa membangun masyarakat dengan informasi-informasi yang positif. Praktik baik seperti apa yang akan bisa dilakukan? Kita sudah ada narasumber Pak Kusnadi yang langsung kita hadirkan bukan dari Jakarta, tapi beliau berada di Jakarta. Oke, langsung kepada Pak Kusnadi, apakah sudah siap dengan Pak Kusnadi dulu atau dari Lumajang dulu ini? Boleh shoot atau gimana? Pak Panggilnya boleh Kusnadi kita. dulu aja Mas, izin Mas Pak Kus. Jadi kita biar tahu kebijakan dari Komdiji seperti apa. Oke. Ya, Pak Kusnadi dulu nggak berarti nggak ya? Oke, Oke, siap Pak. siap Pak Kusnadi, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, siap. Suara saya jelas ya Pak? Alhamdulillah jelas Bapak. Jelas ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sorry, masih pagi ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bu Serlita, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, beserta jajaran. Kemudian ada ketua tim ya Nusantara, kemudian ba- para peserta komunitas informasi masyarakat seluruh Provinsi Jawa Timur yang saya hormati dan banggakan. Oke, mohon izin saya coba share screen dulu, Pak. Sebentar ya, saya coba siapkan screen. Ya, sudah muncul share screen-nya? Sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke siap. Ya, terima Ya, kasih Bapak Ibu. Sedikit menunggu tadi saya sambil menyiapkan share screen. Di sini saya mewakili dari admin pusat yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital yang kemarin kebetulan juga emang saya yang ditugaskan dan kebetulan memang sampai saat ini saya masih dipercaya sebagai pendukung teknis operasional sistem kim.id. Nah, ini nanti beberapa rangkaian teknis yang nanti saya coba sampaikan dari mulai mudah-mudahan bisa dari hulu sampai ke hilirnya. Dan mungkin nanti ada beberapa, mungkin bisa jadi akan banyak hal-hal yang belum bisa saya sampaikan di pada sesi kali ini. Nanti bisa secara detail Bapak Ibu sampaikan pada sesi tanya jawab. Oke. Nah, kebetulan ini saya diundang oleh eh, Provinsi Jawa Timur. Secara data, Provinsi Jawa Timur memang terdaftar sebagai provinsi dengan KIM terbanyak se-Indonesia. Sekitar 1.000, kalau untuk saat ini ya Ibu, sekitar 1.200-an kurang lebih kalau saya cek di portal kim.id. Jadi bisa Bapak Ibu cek sama-sama di kim.id itu ada sebaran KIM yang terdata di Indonesia per provinsinya. Dan kebetulan di Provinsi Jawa Timur itu
masih pada posisi teratas seperti itu. Oke, secara peraturan, KIM itu apa sih gitu kan ya? Nah, KIM itu adalah kepanjangan dari Komunitas Informasi Masyarakat. Ini saya mengutip dari peraturan menteri, di mana komunitas informasi masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM, itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif, serta memenuhi ketentuan dalam peraturan menteri ini. Karena saya ngutip dari peraturan menteri, sehingga itu disebut peraturan menteri ini. Peraturan menteri yang mana? Nah, jadi Bapak Ibu bisa bisa cari berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2024 itu tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Nah, di situ bahwa dinas melaksanakan kemitraan komunikasi dengan KIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Nah, ini saya coba blok ya, di mana pasal 4 ayat 2 huruf H-nya itu adalah salah satu mitra yang disebutkan adalah kemitraan komunikasi dengan KIM seperti itu. Nah, ini adalah cikal bakal atau peraturan dasar hukum yang apa namanya membangun melahirkan di mana posisi KIM itu berada seperti itu. Nah, ini kurang lebih dasar hukum yang mungkin Bapak Ibu bisa cari, bisa secara lengkapnya bisa diunduh, bisa di JDIH Komdigi ataupun JDIH lainnya, dan biasanya itu sudah tertuang, bisa dicari dengan Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024. Di sana dijelaskan secara detail perinciannya, karena emang lembarannya lumayan banyak Bapak Ibu, seperti itu. Oke, nah saat ini yang nanti akan saya coba sampaikan agenda pada paparan ini pertama adalah bagaimana melakukan pendaftaran sehingga kelompok masyarakat ini bisa menjadi bagian dari komunitas informasi masyarakat. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana selaku admin kabupaten kota melakukan verifikasi dan validasi pendaftar yang ingin menjadi KIM. Karena yang nanti yang punya hak dan wewenang untuk melakukan verifikasi dan validasi adalah admin kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana mengelola data-data dasar sebagai komunitas informasi masyarakat. Selanjutnya, bagaimana melakukan diseminasi informasi berkelanjutan ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah punya akun KIM, sudah menjadi bagian dari komunitas informasi masyarakat, saya akan menjelaskan di akhir bagaimana melakukan diseminasi informasi yang berkelanjutan. Nah, jika misalkan ada kelompok masyarakat saat ini yang hadir belum menjadi bagian dari kim.id, maka nanti saya di awal akan menjelaskan bagaimana melakukan pendaftarannya seperti itu. Oke, kemudian saya next ya. Sebentar. Nah, yang pertama tadi pendaftaran menjadi komunitas informasi masyarakat. Di sini sebenarnya tahapannya yang perlu disiapkan sebelum mendaftar itu pertama adalah nama komunitasnya dulu. Kemudian email ditentukan, nomor handphonenya, kemudian provinsi, kabupaten, kota pasti ada ya. Setelah itu alamat lengkap. Nah, upload SK, surat keputusan yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat seperti itu. Kemudian deskripsi singkat mengenai komunitasnya, itu yang perlu disiapkan. Jika semuanya sudah siap, Bapak Ibu bisa melakukan akses seperti ini tahapannya. Pertama, pendaftaran mengakses melalui halaman kim.id. Kemudian nanti ada klik tombol daftar KIM dan isi form pendaftaran. Nah, isi form pendaftaran itu memuat yang 7 tadi, syarat dan syarat prasyaratnya. Setelah itu, Bapak Ibu setelah submit form pendaftaran tinggal menunggu dihubungi oleh admin kabupaten kota untuk diberikan akses ke halaman situs yang nanti Bapak Ibu kelola. Yang pasti di bawah domain.kim.id. Nah, nanti Bapak Ibu setelah menerima akun dari admin kabupaten kotanya, itu bisa langsung mengelola kanal situs yang sudah disediakan dengan subdomain di bawah kim.id. Kemudian jika ada kendala teknis ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan, kim.id memiliki helpdesk atau call center yang bisa dihubungi melalui WhatsApp atau email, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kurang lebih formulir untuk pendaftarnya seperti ini. Jadi pertama akses kim.id. Nah, di pojok kanan atas itu ada tombol daftar KIM. Selanjutnya
setelah klik tombol daftar Kim akan diarahkan ke halaman form pendaftaran untuk menjadi bagian dari komunitas informasi masyarakat. Seperti itu. Nah, cukup sampai situ sebenarnya untuk proses pendaftaran. Setelah itu tinggal nunggu dihubungi oleh admin kabupaten kota untuk memperoleh akses untuk mengelola situs yang nanti diberikan dengan subdomain yang biasanya yang pasti di bawah .kim.id. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana admin kabupaten kota melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran KIM. Nah, jadi yang punya wewenang atau hak untuk melakukan proses tindak lanjut pendaftaran mitra KIM ya dari masyarakat adalah user admin kabupaten kota. Seperti itu. Jadi pada tahap ini, admin kabupaten kota melakukan verifikasi dan validasi setiap ada pendaftaran yang nanti masuk, kemudian jika udah oke, maka nanti dibuatkan akun dan websitenya. Berikut juga menentukan domain yang nanti akan di apa namanya disediakan untuk KIM tersebut seperti seperti itu Bapak Ibu. Jadi syarat pertama adalah admin kabupaten kota yang punya hak untuk melakukan verifikasi, validasi dan melakukan pembuatan akun untuk KIM di kabupaten kotanya setempat. Kemudian, nama domain yang nanti bisa dibuatkan itu tidak boleh duplikat atau kalau misalkan sudah digunakan oleh KIM lainnya se-Indonesia itu harus mencari dengan nama KIM yang berbeda seperti itu harus unik ya, tidak boleh ada yang sama. Itu rule-nya. Jadi dengan memproses pendaftaran KIM ada di admin kabupaten kota, maka nanti admin kabupaten kota memang dianjurkan untuk melakukan cek berkala di halaman registrasi KIM-nya masing-masing. Jadi nanti admin kabupaten kota ini punya user tersendiri Pak untuk mengelola KIM di bawahnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada admin kabupaten kota yang belum memiliki akun, nanti saya coba jelaskan di akhir sesi bagaimana cara mendaftar sebagai admin kabupaten kota. Kebetulan memang saya tidak tuangkan di sini seperti itu untuk proses pendaftaran admin kabupaten kotanya. Kemudian, nah ini tahapan proses pendaftaran, tahapan proses verifikasi pendaftaran KIM ya, kurang ini. Tahapan proses verifikasi pendaftaran KIM untuk admin kabupaten kota. Jadi pertama admin kabupaten kota yang sudah memiliki akun, nah biasa masuk sebagai admin kabupaten kota di halaman kelola KIM-nya. Kemudian nanti di menu mereka itu ada pendaftaran KIM ya. Jadi ada menu pendaftaran KIM itu untuk mengelola atau melihat apakah ada pendaftaran yang masuk atau tidak seperti itu. Jika misalkan ada, nanti akan divalidasi dulu, diverifikasi data-datanya. Setelah sudah oke, maka nanti akan dibuatkan website untuk KIM tersebut atau data-data, kemudian domain, kemudian akses user akunnya untuk mengelola websitenya KIM yang nanti dibuatkan. Nah, jika setelah admin kabupaten kota membuatkan akunnya, maka nanti admin kabupaten kota menghubungi KIM terkait dari informasi yang sudah disubmit melalui formulir ya kan. Nah, mereka dihubungi boleh melalui WhatsApp atau email untuk memberikan akses yang tadi sudah dibuatkan di tahap ketiga seperti itu. Nah, setelah itu nanti admin kabupaten kota ya tadi mengecek secara berkala data-data registrasi KIM ini, tabel registrasi KIM yang nanti apakah ada apakah ada pendaftaran baru masuk atau tidak seperti itu. Nah, ini untuk admin kabupaten kota. Nah, selanjutnya untuk mengelola data-data dasar sebagai KIM, jadi ini setelah admin kabupaten kota memberikan akses ya kepada pihak KIM-nya seperti itu. Maka pertama, KIM bisa menginput data-data dasar seperti apa? Informasinya ada data KIM itu berisi informasi alamat KIM-nya di mana, kemudian bidang KIM-nya apa, deskripsinya terkait KIM, kemudian media sosial yang kelompok atau komunitas tersebut miliki. Kemudian di bagian organisasi itu nanti ada informasi struktur pengurus, kemudian pengurus KIM dan mitra kerjanya. Kalau misalkan sudah ada apa ya namanya MOU atau mitra kerja yang sudah berjalan. Selanjutnya di halaman pages ini ada bagaimana mengelola halaman tentang, itu kan bisa memuat aktivitasnya, pembentukan, tupoksi, visi misi dapat diinput di halaman pages. Kemudian di halaman pengaturan itu bisa membuat slideshow, kemudian mengatur menu navigasi untuk websitenya, kemudian
aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa terhubung, bisa diatur juga di menu navigasi seperti itu. Nah, itu ada input data-data dasar. Bapak Ibu ketika apa namanya, memperoleh akses akun ke Kimnya, mungkin kontennya belum ada informasi yang didapat, minimal nanti input data-data dasar dulu nih, seperti itu. Setelah itu, ada satu fitur baru nih yang kita naikkan di tahun 2026 ini, yaitu meningkatkan keamanan akun. Jadi, baik Bapak Ibu yang nanti akan mendaftarkan, kemudian nanti memperoleh akun Kim, atau Bapak Ibu yang saat ini sudah memiliki akun Kimnya, itu mohon segera dilakukan aktivasi setup to FA-nya seperti itu. Jadi pada saat Bapak Ibu login, nanti di bagian menu itu ada setup to FA. Nah, itu akan diarahkan ke halaman untuk melakukan pairing ke device Google Authenticator. Jadi untuk meningkatkan keamanan agar akun Bapak Ibu tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti itu. Jadi kita sangat menganjurkan untuk segera mengaktifkan ini. Untuk saat ini memang tidak kami force karena kita akan melakukan sosialisasi dulu bertahap sampai nanti setelah semuanya sudah dinyatakan sudah kita sosialisasikan, maka kita akan melakukan force ya untuk Bapak Ibu untuk harus mengaktifkan 2FA ini seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah menginput apa tuh data-data dasar, maka tanggung jawab sebagai Kim adalah melakukan diseminasi informasi berkelanjutan. Jadi jika Bapak Ibu yang misalkan komunitasnya di bidang nelayan, ada informasi terkait yang berhubungan dengan nelayan misalkan, maka itu boleh diposting dan emang harusnya diposting di website Kim yang nanti sudah diberikan oleh admin kabupaten kotanya untuk didesiminasi lah, intinya disebarluaskan kembali di kanal komunitasnya seperti itu yang sudah kita sediakan di bawah domain kim.id. Nah, apa saja sebenarnya bentuk-bentuk yang bisa didesiminasikan? Pertama, itu adalah bentuknya seperti pengumuman. Ya, konten pengumuman biasanya berupa flyer atau cuman deskripsi singkat seperti itu yang sifatnya harus segera diketahui tapi terbatas oleh waktu misalkan. Misalkan seperti pengumuman workshop misalkan, kemudian pengumuman sosialisasi terkait misalkan di bidang komunitasnya. Kemudian ada konten berupa berita. Berita ini informasi yang mungkin bisa jadi akan ada hal yang baru esok hari, kemudian esok harinya ada yang baru seperti itu. Dan ini bentuknya seperti artikel. Nanti biasanya ada fotonya seperti apa, deskripsi fotonya apa, kemudian uraian-uraian singkat terkait berita itu seperti apa. Misalkan tempatnya di mana, tanggal kapan seperti itu dan apa informasinya. Biasanya mencakup 5W 1H ya, seperti itu. Kemudian untuk galeri ini biasanya memposting kegiatan-kegiatan atau foto-foto atau video yang bersifatnya ya tadi ya kegiatan atau hal-hal yang dibidangi oleh komunitasnya. Kemudian ada produk hukum. Bisa jadi produk hukum yang diberikan oleh pemerintah terkait atau mungkin misalkan bisa jadi di asosiasinya seperti itu yang berjalan sejalan dengan bidang yang komunitasnya apa tuh namanya geluti ya seperti itu. Kemudian ada download lainnya. Kalau produk hukum ini biasanya emang file berupa file PDF seperti itu yang notabene ya peraturan seperti itu atau legal dokumen legalnya seperti itu. Kalau download lainnya bisa apa tuh namanya bebas ya, nggak cuman PDF, mungkin bisa jadi dia audio, mungkin bisa jadi dia apa arsip arsip file yang mungkin nanti bisa apa namanya diletakkan di download lainnya. Ini adalah file-file arsip lah bahasanya yang komunitas punya dan bisa di-download secara publik seperti itu. Oke, ini adalah konten-konten yang berkelanjutan yang nanti Bapak Ibu bisa kelola setelah memiliki akun kim.id. Selanjutnya, ini adalah halaman beranda. Nah, jadi setiap konten yang Bapak Ibu tadi sudah buat ya, baik itu konten dasar maupun konten yang berkelanjutan itu akan bisa diakses melalui domain yang sudah apa tuh namanya diberikan oleh admin kabupaten kotanya ke komunitas Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini saya
sebutkan sampel.kim.id seperti itu. Kalau misalkan Kim Nusantara, kalau nggak salah kim-nusantara.kim.id seperti itu. Dan di sini bisa ada slideshow, beranda, seperti layaknya website dan untuk media publikasi dan diseminasi ya. Oke. Nah, selain Bapak Ibu sebenarnya walaupun punya website masing-masing secara apa ya namanya? Jadi intinya di Kim A punya websitenya masing-masing, Kim B punya websitenya masing-masing dan itu tidak tercampur aduk ya. Tapi kita menyediakan portal Kim di kim.id yang mengintegrasikan atau menggabungkan seluruh berita dari seluruh Kim se-Indonesia itu menjadi satu kanal. Seperti ini ya, kita di halaman kim.id kita akan melakukan crawling setiap kali ada berita terbaru dari Kim di seluruh Indonesia. Dan itu kita urutkan dari yang terbaru sampai yang terakhir seperti itu. Kemudian juga di sini ada galeri yang berupa video dan foto dan ini kita akan selalu crawling setiap kali nanti ada galeri terbaru atau foto videonya terbaru dan itu kita urutkan sama dari yang terbaru sampai yang terakhir seperti itu. Kemudian terkait index by googling, apa namanya untuk search engine optimization ini sudah banyak ya, kim.id atau website Kim komunitas yang sudah kita indeks by Google. Contohnya ini kalau di Jawa Timur, nah ini Kim Nusantara ada masuk di Google. Kemudian ada juga Kim Desa Mojo, sorry, Kim Adiguna Hestama ya. Nah, ini juga dari Jawa Timur. Nah, ini juga ada lagi dari Jawa Timur adalah Indro Kilo. Oke. Nah, ini adalah bagaimana berita-berita yang dimuat oleh komunitas di sistem kim.id juga bisa di searching ya di Google dan sehingga publikasinya lebih efisien seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, memang sebenarnya yang saya sampaikan di sini tidak menyeluruh, mungkin akan lebih banyak kalau misalkan praktek langsung pasti banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya kita juga memberikan buku panduan yang itu Bapak Ibu bisa download atau bisa unduh secara mandiri pada saat memperoleh akses skinnya. Jadi nanti kalau udah login, nah di halaman Bapak Ibu untuk mengelola website Kim itu nanti ada menu manual book dan ini ada user manual admin untuk website ya, admin website. Dan ini daftar isinya emang lumayan banyak. Kalau misalkan kita bahas di sini nggak akan cukup untuk beberapa jam ke depan. Dari mulai bagaimana login aplikasi, melihat profil, kemudian tadi ya mengelola data profil, mengelola data organisasi, walaupun saya udah jelaskan secara general, tapi memang secara detail bagaimana klik by kliknya itu perlu apa ya namanya perlu dipraktekkan dan ini Bapak Ibu bisa ikuti di melalui buku panduan yang telah kita sediakan ya seperti itu. Nah, kemudian untuk helpdesk Kim atau call centernya, ini Bapak Ibu bisa sebenarnya ada juga di halaman kim.id di bagian hubungi kami. Ini ada kantornya ya dengan kantor Komdigi itu pusatnya sebagai admin pusat. Kemudian emailnya ada infokim@komdigi.go.id. Kemudian WhatsApp numbernya bisa dihubungi by chat ke helpdesk kalau misalkan ada kendala-kendala teknis atau hal lain yang perlu ditanyakan terkait Kim. Oke, nah kita masuk diskusi dan tanya jawab, tapi mungkin sebelumnya saya coba kembalikan dulu ke moderator karena nanti ada pembicara lainnya terlebih dahulu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mas Kusnadi atas penjelasannya yang panjang lebar dan ini memang sangat teknis untuk teman-teman Kim sehingga teman-teman Kim hari ini ingin lebih apa namanya lebih terdengar nih suaranya akan lebih baik nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan juga dilanjutkan dengan membaca manualnya mungkin gitu Mas Kusnadia. Oke, untuk selanjutnya kita ke pembicara selanjutnya. Sudah siap menemani kita Mbak Dise Arya Dewi Nur Saidi. Betul nggak ya nama saya? Panjang namanya Mbak. Oke, langsung saja mungkin sekitar 15 sampai 20 menit Mbak DC bisa berbagi dengan kita bagaimana praktik baiknya Kim Lumajang yang bisa 72% nih dari berita yang ada di seluruh Kim ID se-Jawa Timur. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. untuk semua Kim yang ada di Jawa Timur
Perkenalkan, saya Dise Arya Dewi, saya Ketua KIM Nusantara dari salah satu desa di Kabupaten Lumajang. Kita bisa sharing dan bercerita nih Pak. Nih. Monggo Pak, bentar, saya siapkan dulu. KIM Nusantara Kabupaten Lumajang membangun ekosistem melahirkan produktivitas. Next. Membangun ekosistem melahirkan produktivitas. Produktivitas bukan tujuan utama kami sebenarnya. Produktivitasnya adalah hasil dari ekosistem yang dibangun secara konsisten. Jadi, kadang salah satu pertanyaan yang paling sering kami terima adalah bagaimana Lumajang bisa menghasilkan ribuan berita seperti yang ada di Tim IT. Jawaban kami sederhana, kami tidak pernah menjadikan jumlah berita sebagai target utama, tapi sejak awal fokus kami adalah membangun komunitas yang mampu tumbuh, mandiri, dan berkelanjutan. Mungkin kami nanti eh, mengharapkan informasi yang kami hasilkan adalah sangat berkualitas. Bukan untuk tujuan target kami adalah paling banyak berita, bukan seperti itu. Tapi memberikan informasi yang berkualitas. Kami yakin bahwa organisasi ini tidak hanya berorientasi pada output, cenderung sulit bertahan kalau seperti itu. Ketika target tercapai, semangat menurun, malah seperti itu nanti sebaliknya. Ketika target tidak tercapai, motivasi juga ikut melemah. Jadi yang kami bangun bukan sekedar produktivitas, tetapi melainkan ekosistem tersebut. Next. Mengapa Lumajang berbeda? Pada data kami pada semester 1 tahun 2026, sebanyak 16 kabupaten atau kota di Jawa Timur belum menghasilkan satupun publikasi KIM. Di saat yang sama, Kabupaten Lumajang justru menjadi kontributor terbesar publikasi KIM di Jawa Timur. Bukan karena mengejar berita tadi yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi karena sejak awal yang dibangun adalah ekosistem KIM yang sehat, kolaboratif, dan berkelanjutan. Kami yakini bahwa keberlanjutan organisasi tidak cukup dibangun melalui semangat saja. Organisasi memerlukan dasar hukum yang jelas agar memiliki kepastian dalam menjalankan fungsi, memperoleh dukungan, dan berkembang secara berkelanjutan. Atas dasar itu, pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan mungkin yang tidak dimiliki kabupaten lain, yaitu Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pembentukan KIM Desa. Jadi kami diwajibkan setiap desa untuk membentuk KIM di setiap desanya. Jadi makanya kenapa Lumajang memiliki KIM banyak sekali, karena itu tadi ada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pembentukan. Regulasi ini menjadi titik balik pengembangan KIM di Lumajang, karena sebelum ada regulasi ini, sebelumnya memang tidak begitu banyak desa yang menghasilkan atau membentuk KIM di desanya masing-masing. Melalui peraturan bupati tersebut, paradigma diubah menjadi KIM berbasis desa dengan KIM hadir langsung di tengah masyarakat, lebih dekat dengan pemerintah desa. Jadi lebih mudah untuk mengakses informasi pembangunan yang ada di desa. Itu tujuannya awalnya seperti itu. Next. Fondasi yang kami bangun. Keberhasilan KIM Lumajang bertumbuh pada 5 pilar utama. Yang pertama adalah regulasi yang kuat. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM. Pilar ketiga, pendampingan berkelanjutan. Pilar keempat, kolaborasi lintas desa dan stakeholder. Pilar kelima, budaya belajar dan berbagi. Next. Pilar pertama. Nah, tadi yang sudah kami sebutkan tadi adalah Pergub nomor 19 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pembentukan KIM desa. Transformasi KIM dari berbasis kecamatan menjadi berbasis desa. KIM menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam komunikasi publik. Dampaknya seperti lebih dekat dengan masyarakat,
lebih cepat memperoleh informasi, lebih mudah menggerakkan partisipasi warga. Next. Ini yang pilar kedua dan ketiga tadi. SDM berkualitas melalui pendampingan. Ini ada penguatan kapasitas dilakukan secara berkelanjutan melalui penyusunan berita, desain grafis, videografis, storytelling, media sosial, literasi digital, pelatihan jurnalistik berbasis 3E+1N oleh Direktorat Informasi Publik Kementerian Komdigi pada tahun 2024 dan 2026. Tidak berhenti pada pelatihan, setiap hari dilakukan pendampingan berupa review berita, penyuntingan, masukan redaksi hingga publikasi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Selain pembinaan rutin tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, nah ini adalah beberapa hasil review dari beberapa berita KIM di portal Pemkab Kabupaten Lumajang. Next. Ini hasil review yang ada di portal Info Publik Kementerian Komdigi RI. Next. Nah, pilar yang keempat dan kelima adalah kolaborasi menjadi budaya. Tim di Lumajang tidak berjalan sendiri, tetapi berjejaring. Misalnya kita kerjasama dengan pemerintah desa, Dinas Kominfo, Media Center, antar tim desa, lembaga desa, komunitas, UMKM, dan masyarakat. Daya tumbuh adalah saling belajar, saling mendukung, dan saling berbagi pengetahuan. Maksudnya di sini adalah banyak program pelatihan berhenti setelah sertifikat dibagikan. Pengalaman kami menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak akan berjalan optimal tanpa pendampingan yang berkelanjutan. Karena itu, Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Lumajang membangun pola pendampingan yang dilakukan secara rutin kepada seluruh KIM di desa. Pendampingan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga memastikan setiap KIM mampu menghasilkan karya jurnalistis yang berkualitas dan layak publikasi. Jadi, sebagai bentuk hilirisasi informasi desa, Diskominfo Kabupaten Lumajang memfasilitasi publikasi berita KIM melalui rubrik Warta KIM di portal berita Kabupaten Lumajang sebagai etalase informasi desa. Berita-berita terbaik selanjutnya dikurasi atau difasilitasi untuk dipublikasikan di infopublik.id dan portal indonesia.go.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital sehingga informasi dari desa dapat menjangkau audien yang lebih luas hingga tingkat nasional. Jadi, pengalaman saya pribadi sebagai KIM di Lumajang, kita seperti misalnya Kominfo tidak henti-hentinya untuk membina kami, membimbing kami tidak hanya berhenti cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi hampir setiap hari seperti itu. Apalagi seperti ada acara di mana kita setiap bulan sekali ada kegiatan bertemu KIM se-Kabupaten Lumajang dengan pendampingan itu kita lakukan secara ajang sana. Misalkan kita dari desa mana yang siap untuk jadi tuan rumah, kita berkumpul di sana. Di sana kita bisa sharing, berbagi pengalaman, gimana caranya membuat berita, gimana caranya kok bisa buat berita banyak seperti itu. Pendampingan yang konsisten juga memperkuat sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Diskominfo Kabupaten Lumajang, dan seluruh pengurus KIM. Sinergi ini membentuk ekosistem komunikasi publik yang utuh, mulai dari pembinaan, peningkatan kapasitas, pendampingan, kurasi konten, hingga publikasi di media pemerintah, daerah, dan nasional. Next. Nah, ini adalah hasil nyatanya. Yang sudah disebutkan tadi bahwa 7.210 berita atau sekitar 72% dari seluruh berita KIM terverifikasi di Jawa Timur. Yang terbanyak adalah dari Kabupaten Lumajang. Next. Diakui sebagai praktik baik Jawa Timur. Produktivitas KIM Lumajang menjadi perhatian dalam FGD Koordinasi Tindak Lanjut Pemerataan Media dan Kelembagaan KIM Jawa Timur. Next. Kunci keberhasilan kami adalah kami tidak pernah menargetkan jumlah berita yang kami bangun adalah seperti yang
di awal tadi, kapasitas SDM, tata kelola redaksi, daya, kolaborasi, dan kualitas informasi. Produktivitas adalah dampaknya. Fokus utamanya pada sumber daya manusia, tata kelola, kolaborasi, dan kualitas informasi. Yang dimaksud dengan kolaborasi menjadi budaya di sini adalah keberhasilan Kim Lumajang tidak dibangun oleh satu organisasi, melainkan oleh jaring kolaborasi yang terus berkembang. Kolaborasi pertama dibangun antara Kim Desa. Mereka saling berbagi informasi, memberikan masukan terhadap karya jurnalistik, bertukar pengalaman dalam pengelolaan media sosial, hingga saling membantu dalam peliputan kegiatan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa pembinaan formal yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah hubungan antara Kim Desa yang diperkuat melalui pertemuan non formal yang seperti tadi kami ceritakan. Kami ada pertemuan setiap 1 bulan sekali secara ajang sana, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan secara sharing, belajar, dan saling tukar pikiran antara tim desa yang satu dengan tim desa yang lain. Mungkin budaya kolaborasi yang diperkuat melalui pembinaan formal dan komunikasi non-formal inilah menjadi salah satu kekuatan utama ekosistem Kim di Kabupaten Lumajang. Jika komunikasi tetap hidup, rasa memiliki jadi tumbuh, menjadi jejaring semakin kuat, dan semangat berkarya dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Next. Transformasi Kim dari penyebar informasi menjadi penggerak potensi desa. Ada sedikit cerita saya di sini. Kenapa saya bisa membuat berita begitu banyak tiap minggunya? Misalkan saya biasanya 1 minggu bisa kurang lebih paling sedikit bisa 40 berita. Karena saya bekerja sama dengan pemerintah desa, bekerja sama dengan kader-kader, bekerja sama dengan lintas sektor. Jadi semuanya ketika mereka memiliki kegiatan, mereka kasih info ke saya bahwa ini kegiatannya. Jadi hampir tiap hari saya ada berita. Misalkan dengan kader, apalagi kader kesehatan kan tiap hari pasti ada kegiatan. Paling banyak saya memang beritanya adalah informasi tentang kesehatan di desa kami. Kenapa kok tambah banyak? Karena memang kegiatan di desa kamu banyak. Itu pun saya buat berita semuanya. Melalui penguatan kapasitas terbaru, Kim diarahkan menjadi penyebar informasi publik. Nah, saya selalu menyebarkan informasi tentang kegiatan yang ada di desa saya. Promotor wisata desa, promotor UMKM, pengangkat budaya lokal, penggerak ekonomi kreatif, dan kreator konten digital desa. Tujuannya adalah agar desa saya itu bisa diketahui oleh banyak orang. Jadi bukan hanya ada di sekitar Lumajang saja, tapi semuanya tahu ini loh ada desa Wonorejo. Next. Kim di Lumajang bukan sekedar organisasi, bukan sekedar berita, tetapi ekosistem komunikasi publik kita. Dengan pendekatan 3E dan 1N, tadi educating, empowering, enlightening, dan nasionalisme, ini Kim hadir untuk meningkatkan literasi informasi masyarakat, melawan hoak dengan informasi yang akurat, mempromosikan potensi desa, menggerakkan partisipasi masyarakat, menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik. Next. Salah satunya yang sudah disebutkan tadi adalah potensi desa, produk unggulan desa, program pemerintah desa, kepolisian dan TNI, hasil penelitian dan inovasi yang bermanfaat, kegiatan masyarakat yang bernilai positif, tahapan pemilu dan kegiatan KPU, partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Next. Standar berita Kim kami adalah kebijakan pemerintah desa terhadap publik, pelayanan pemerintah terhadap publik, dan partisipasi publik terhadap pembangunan. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, sebentar. Baik, baik. Terima kasih Mbak Dise, luar biasa. Kalau saya lihat paparannya tadi,
yang paling mendekati akhir tadi ada yang namanya kolaborasi, yang saya catat ada networking yang luar biasa. Ternyata apa yang pernah kami bayangkan di provinsi, kami bayangkan bagaimana Kim harus bergerak dalam beberapa tahun terakhir kita pernah datang ke berbagai daerah tentang Kim. Ini sepertinya yang bagi kami ini yang cukup ideal. Sudah bekerja sama tidak hanya dengan apa namanya desa sebagai payung ya, sebagai pemberi eh, validasi secara hukum, tetapi dengan kader-kadernya, dengan mitra yang lain. Nah ini menjadi praktik baik yang bisa dipraktikkan oleh teman-teman yang ada di eh, daerah lain yang bisa mungkin akan mengangkat bagaimana Kim semakin bergerak. Baiklah, dua narasumber sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Satunya yang cukup teknis, nanti akan bisa didiskusikan. Dan juga dari Mbak Dise, dari Lumajang yang ternyata luar biasa, 7.200 berita dalam waktu 6 bulan ini. Itu bukan angka yang kecil. Bahkan mungkin untuk portal berita pun yang sekarang ini banyak pertumbuhan di zaman yang sangat mudah untuk mendapatkan website ini, mendapatkan domain. Nah, ini menjadi luar biasa. Baiklah, kita akan membuka sesi diskusi untuk Bapak Ibu yang sudah mungkin memiliki pertanyaan, memiliki apa namanya hal-hal yang pengen sekali di, di share atau mungkin dicurhatkan, boleh mulai saat ini mungkin bisa langsung raise hand atau langsung oh sudah ada Pak Didik ya. Kita akan buka dengan 3 penanya dulu termin pertama. Silahkan saya langsung silahkan ya Pak Didik Mas Dili, izin Mas raise hand. Dili. Pak Didik. Mas Dili. Oh siap Mas. Siap. Ya, sebelum teman-teman nanti berdiskusi, saya izin sedikit masuk ya. Teman-teman, saya Eko dari Kominfo Jatim. Izin juga Pak Baiklah. Kabit masih join juga di sini. Pertama ingin menggarisbawahi sedikit, biar forum kita hari ini memang mendapat ini ya benefit. Yang pertama adalah mungkin info juga ke Pak Kusnadi, izin Pak, teman-teman memang 2 minggu lalu kurang lebih itu memang banyak curhat lah ke kami ya, bahwa terkait teknis di web Kim ID Pak. Jadi misalnya ada kendala terkait jaringan, bukan jaringan ya, terkendala terkait postingan dan seterusnya. Nanti mungkin teman-teman akan banyak curhat ke Bapak juga Pak ini. Saya agak ini, jadi agak curang dikit Pak, jadi curhatnya biar didengar Pak Kusnadi langsung begitu. Izin Pak. Nah kemudian kalau untuk yang teman-teman Lumajang, nanti saya kira banyak juga teman-teman dari daerah lain yang punya problem yang belum nggak sinkron sama desanya, atau kemudian belum bisa match sama program desa dan seterusnya. Nah itu nanti saya kira teman-teman Lumajang nanti bisa menambahkan itu, dan pasti akan banyak yang bertanya tentang itu. Kurang lebih gitu Mas Jili. Monggo kita, saya yakin diskusinya akan panas ini hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko yang masih menemani, dan memang catatannya kemarin waktu kita diskusi di pertemuan sebelumnya, Mas Gus, bahwa postingan ini kadang menjadi apa ada delay, ada lag, bahkan akhirnya kemudian tidak muncul. Nah ini teknisnya kemarin kita udah sempat bahas, cuman ini kita butuh jawaban yang lebih lebih mantap lagi dari Mas Kusnadi. Oke, kita langsung sudah 1, 2, 3, 4, 5 ini yang raise hand. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama dari Mas Eko, ada 2 pertanyaan. Yang berikutnya kita langsung dulu ke termin sesuai dengan termin Pak Didik, kemudian nanti Pak Arief, kemudian Pak Abdul Rahman dari Sumeneb. Ya. 3. Silakan mungkin bisa langsung dengan cukup singkat karena kita mengingat ini hari Jumat. Terima kasih kepada Pak Didik, silakan langsung bisa memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ke Pak Kusnadi, dari pusat KIP sudah terindeks Google, dan saya yakin ini publikasi kita bisa lebih banyak dibaca, juga diakses oleh siapapun yang kebetulan kata kuncinya mungkin pas seperti itu. Menjadi kendala Pak di KIM Gidang lama di Kabupaten Malang,
Yang pertama, di web kami itu ada menu navigasi yang hilang, Pak. Kami sudah berkabar itu sejak 2 Juli 2025 ke helpdesk yang di WA official. Nah, sampai hari ini belum ada respon, hanya waktu itu dibalas kami teruskan ke tim IT seperti itu. Tapi hingga hari ini belum ada respon atau perbaikan seperti itu, Pak. Dan saya melihat itu di beberapa KIM di Kabupaten Malang itu ada beberapa juga, Pak, yang mengalami semacam itu. Jadi semacam bug menu navigasinya itu hilang. Jadi kami agak kesulitan, artinya ya web ini nggak maksimal gitu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke depan kalau bisa mungkin ditambahi kolom komentar, Pak, di setiap entah itu berita, entah itu agenda. Jadi ketika antar KIM ini saling berkunjung, kami bisa meninggalkan jejak dan juga bisa ya memberikan respon dari apa yang teman-teman tulis seperti itu. Karena itu menjadi bagian yang penting juga. Karena ketika kita berkunjung, ketika nggak ada kolom komentar dan sebagainya kan seakan-akan nggak kedetek ada yang mengunjungi. Meskipun kalau di dashboard kan ada tuh analitiknya ada. Nah, harapannya ke depan ada kolom komentar di entah di satu titik atau di setiap artikel atau apa seperti itu. Biasanya di web kan ada seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga untuk teman-teman dari KIM Nusantara, apresiasi sekali, luar biasa karya-karyanya. Saya lihat di websitenya kalau nggak salah itu berita itu hampir tab itu 246, ada satu tab 12 berita gitu ya. Cuman yang agak disayangkan ada beberapa informasi dasar yang sepertinya belum dioptimasi seperti itu. Jadi seperti potensi KIM dan seterusnya itu masih template lorem ipsum. Jadi kan kurang maksimal seperti itu. Mungkin nanti bisa dimaksimalkan seperti itu. Terima kasih, itu aja. Baiklah Pak Didik dari Malang. Dan untuk yang selanjutnya Pak Arif ya, Pak Arif dari KIM Tegal Gede. Monggo Pak Arif. Izin suara saya masuk nggih? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan bahwasannya teknis untuk Google Search Console itu apa masih bisa ini nggih, diikutkan lagi nggih? Karena beberapa kali kami, bukan hanya Tegal Gede nggih, untuk teman-teman di Jember ini, untuk Google Search Console itu masih belum bisa connect untuk yang di HTML teksnya itu kita coba masih belum bisa masuk, belum bisa tertaut gitu, sehingga kita juga masih belum bisa lihat di grafik via Google Search itu engagement rate-nya itu sampai berapa. Terus yang kedua, untuk yang di link embedded gallery YouTube itu enggak masuk di home landing page awal tuh. Itu mungkin ada solusi, mungkin seperti apa. Kalau untuk foto bisa, tapi kalau untuk yang video itu masih belum bisa muncul. Mungkin 2 pertanyaan itu. Terima kasih, Bapak. Oke, baiklah, terima kasih dari Mas Arif. Yang berikutnya dari Pak Abdul Rahman dari Sumeneb. Monggo lah. Assalamualaikum. Pak. Pak, tuh jadi Pak. Jadi masuk. Pak Arif dulu ya, Pak Arif ya. Pak Arif dulu urutannya. Silakan Pak Arif. Pak Abdul Rahman, sorry. Pak Abdul Rahman dari Sumeneb, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Pak Kusnadi ya, itu barangkali untuk pengiriman berita itu apakah tidak lebih dipermudah kembali cara pengirimannya seperti yang dilakukan oleh sebelumnya oleh teman-teman KIM itu menggunakan blogger. Kalau di kim.id itu sepertinya kata teman di daerah saya itu jelek gitu. Barangkali dipermudah kembali itu cara pengirimannya. Yang kedua untuk Mbak DC dari
panjang, apakah ada regulasi tentang munculnya peraturan bupati terhadap untuk KIM itu? Mungkin bisa diceritakan sehingga kami bisa melakukan hal yang sama terhadap munculan peraturan bupati tersebut, sehingga KIM kami bisa lebih banyak lagi gitu. Karena terus terang di Kabupaten Sumeneb masih sangat minim gitu. Karena dari 12 KIM itu masih terlalu sedikit karena dibandingkan dengan yang teman-teman di kabupaten lain. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari kami tangkap. Singkat langsung kita menuju ke penanya selanjutnya, Mas Angga dari Mojokerto. Mas Angga siap, J? Monggo Mas Angga. Siap, terima kasih Bapak. Dengar saya Bapak? Ya terdengar Halo? Mas, monggo. Oke. Terdengar. Terima kasih atas waktunya di forum ini. Maaf sebelumnya kami dari Kabupaten Mojokerto mungkin belum sepenuh hati atau belum maksimal 100% untuk terjun ke KIM ini. Karena kendalanya di KIM kami di Kabupaten Mojokerto itu dikarenakan adanya efisiensi anggaran, Pak. Jadi di kantor kami untuk kegiatan kami di KIM ini itu anggarannya sudah tidak ada. Jadi mohon petunjuk, Pak, dan pertimbangannya bagaimana caranya atau kita tuh bisa mendapatkan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan KIM ini di Kabupaten Mojokerto. Terhubung dengan ada efisiensi ini, kita merasa berat banget, Pak, untuk kita melaksanakan pendampingan ke teman-teman yang ada di desa-desa. Apalagi desa kami itu banyak dan kabupaten itu rata-rata ada di pegunungan dan sebagainya kayak gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin satu sisi harapan, minta tolong harapan Pak, ya apa yang bisa kami usahakan agar kami itu bisa berjalan dengan normal seperti dulu lagi. Jujur Pak, untuk kami adanya efisiensi ini tuh kami merasa berat banget. Berat banget untuk melaksanakan kegiatan KIM. Dan juga banyak permintaan di KIM-KIM itu, permintaan itu apakah tidak ada suatu reward bagi KIM dari pusat atau dari provinsi agar KIM di daerah-daerah itu bisa berkembang lebih baik. Tidak dari Kominfo atau kami dari Kabupaten Mojokerto gitu Pak. Mohon petunjuknya itu aja mungkin, terima kasih. Oke, baiklah Mas Angga dari Kominfo Kabupaten Mojokerto, J. Mungkin terakhir ke Pak Mualim Jatisari. Nah, Pak Mualim Jatisari langsung saja mungkin Bapak kita langsung ambil seluruh penanya dulu hari ini. Silakan Pak Mualim. Pak belum di-mute Pak. Pak belum di-unmute. Bentar, ya Pak, yuk terima kasih Pak. Waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari KIM Jatisari Turbina. Apa yang disampaikan oleh pemateri jelas. Sudah apa yang disampaikan terkait KIM dan segala undang-undang aturannya dan perminya seperti ini sudah jelas. Dan juga apa yang disampaikan dari Lumajang juga sangat menarik kepada tim Jember, khususnya teman-teman KIM Jember. Begini Pak, satu cuman untuk ada dua Pak yang saya sampaikan. Yang pertama untuk pemateri hari ini, apa yang disampaikan oleh forum hari ini paling tidak ada tindak lanjut Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh teman-teman, baik itu visi atau sebuah masukan ataupun apapun, ada tindak lanjut Pak. Karena begini Pak, setelah kami beberapa kali menyampaikan di forum Zoom ini, belum ada tindak lanjut. Harapan kami, teman-teman KIM, ada tindak lanjut. Itu Pak. Kalau terkait kayak Lumajang, Jember sudah melaksanakan Pak. Malah setiap setengah bulan ada kegiatan Sabtu Kreatif oleh tim Diskominfo Jember Pak. Alhamdulillah kalau Jember kalau masalah kegiatan seperti itu ganti-ganti kita kunjungan ke wisata, kunjungan ke desa-desa, silaturahim dan yang lainnya sudah ada tindak lanjut Pak. Saya kagum sama Diskominfo Jember Pak. Kekompakan, kerukunan yang segalanya sama teman-teman KIM kompak. Cuman mungkin kalau kenapa kok Jember tidak seperti Lumajang? Mungkin Lumajang itu
punya prioritas yang disampaikan oleh kepala desa atau kelurahan, bagaimana sistem KIM itu berjalan dengan mencuat di media sosialnya. Mungkin seperti itu. Beda, karena kebijakan lokal beda, Pak. Mungkin kebijakan Lumajang seperti itu, kebijakan Jember seperti itu. Pada akhirnya, untuk memaksimalkan KIM dari media sosialnya, karena punya Jember punya website sendiri, punya kanal sendiri, makanya Jember itu bupatinya, Bupati Gus Buwaidnya itu punya kanal semuanya sendiri, Pak. Baik IG dan selainnya, makanya KIM itu hanya dikendarai atau disupir oleh pihak Diskominfo sendiri. Alhamdulillah sebenarnya Lumajang Pak bisa maksimal walaupun tidak 100% seperti Lumajang Pak. Seperti itu mungkin Pak. Itu Pak yang saya sampaikan. Kalau apa yang disampaikan oleh Lumajang seperti itu. Jember sudah melaksanakan Pak apa yang disampaikan Lumajang. Mungkin karena beda kebijakan, beda lokal, beda apa yang dikerjakan, beda hasil seperti itu Pak. Kalau Lumajang dengan Jember. Itu mungkin Pak. Yang kedua, yang terakhir, saya kembalikan ke bahasa depan. Mohon Pak, apa yang disampaikan teman-teman, baik yang acara Zoom kemarin, Zoom hari ini, ada tindak lanjut. Itu Pak, harapannya Pak. Mohon dicatat, ini ada tindak lanjut, apapun saja itu. Apa yang disampaikan, baik curhat, ataupun yang lain, ataupun masuk, ada tindak lanjut. Kalau hanya ada kegiatan seperti ini, tidak ada tindak lanjut, berarti kan hanya omon-omon, Pak. Seperti itu, Pak. Ini Kim Jatisari menyampaikan, Pak. Jember, Pak. Jatisari terbina yang dari Kabupaten Jember, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Mualim ya. Mungkin terakhir di termin pertama ini ya. Nanti mungkin kita akan ada termin kedua kalau memang mencukupkan waktunya. Tapi yang jelas, pertemuan hari ini adalah tindak lanjut juga dari pertemuan sebelumnya. Sebetulnya seperti itu ya Pak Mualim, itu sudah tidak lanjut dari yang sebelumnya bahwa kita sudah melakukan pemetaan, sudah kemarin sudah dengan curhat-curhat. Nah ini kita undang, kita hadirkan ada Mas Kusnadi dari pusat dan ada Mbak Dise yang sudah melakukan praktik baik. Baiklah, tapi untuk berikutnya ini akan saya bacakan dulu beberapa pertanyaan tadi ya dari Mas Didik di Malang bahwa ada menu yang hilang, menu navigasi yang hilang. Kemudian ada mungkin usul penambahan fitur komen. Ini mungkin kalau kita ambil framework bagaimana kita melihat bagaimana sebuah informasi mendapatkan tanggapan dari masyarakat, mungkin fitur komen mungkin yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian dari Mas Arief dari Tegal Gede Jember, ini search Google Console-nya seperti apa? Ini link embedded juga tidak tersambung. Kemudian dari Pak Abdul di Sumeneb, mungkin diperpendek cukup rumit, tidak semudah menggunakan blog, menggunakan KIM ID itu tidak semudah menggunakan blog, ada ribetnya. Nah, kemudian buat Mbak Disenya, apa nih latar belakang sehingga muncul Perbup 19 2019? Itu mungkin yang dipertanyakan seperti itu. Mas Angga dari KIM Mojokerto Kabupaten mempertanyakan bagaimana nih yang bisa dilakukan karena ada efisiensi. Efisiensi membuat pergerakan agak susah. Seperti itu. Mungkin apakah akan ada reward bagi KIM yang mungkin dari provinsi atau dari kementerian atau mungkin dari di atasnya kementerian lagi mungkin seperti itu. Kemudian terakhir dari Pak Mualim Jatisari, apakah harus ada tindak lanjut dari forum ini? Ini sudah merupakan tindak lanjut, kita insya Allah ada tindak lanjut lagi Bapak ya. Kemudian yang terakhir sudah melakukan networking, justru frekuensinya lebih tinggi daripada Lumajang. Tapi seperti apa nih yang bisa dilakukan di mungkin ada beda kebijakan antara Jember dan Lumajang sehingga Lumajang bisa angkanya cukup tinggi. Mungkin itu Mas Kusnadi dan Mbak Dise mungkin sudah tercatat ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan waktunya Mas Kusnadi dulu deh. Kita bisa minta jawabannya. Kita berdiskusi lebih dahulu. Monggo Mas Kusnadi. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Dili. Saya jawab dulu yang tadi yang pertanyaan tuh ada Pak Eko ya, terkait postingan delay gitu kan ya. Cuman saya ini masih belum menangkap postingan yang seperti apa bentuknya. Tapi kalau yang dimaksud adalah postingan yang di-resharing ke media sosial lain, misalkan ke Instagram, ke Facebook, ke Twitter, dan ini terjadi sekitar 2 minggu ke belakang, memang ini saya akui ini akan sudah menjadi catatan di internal di admin pusat.
karena di 2 minggu ke belakang kita ada melakukan pembaharuan SSL, di mana SSL ini kita lakukan pembaruan lah intinya gitu kan ya. Nah, namun ternyata ada beberapa teknis di sisi pusat data nasionalnya yang kebetulan Kim ID ini memang di hosting di pusat data nasional sementara, yang dimana pada saat pergantian SSL ini ada firewall yang memblocking proses itu. Jadi ketika sudah kita lakukan perubahan SSL, kemudian untuk melakukan posting berita dari Kim ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, atau ke WhatsApp, itu mengalami kendala. Untuk beberapa case mungkin akan gagal ke load foto dan deskripsinya, seperti itu. Kemudian ada beberapa case bahkan gagal karena ada firewall yang berbeda ternyata pada saat kita melakukan perubahan SSL kemarin. Nah, jadi ini dalam upaya internal di admin pusat untuk melakukan koordinasi. Sebenarnya kita udah melakukan koordinasi, tapi dari pihak infrastruktur pusat datanya untuk minta ada kayak semacam surat menyurat resmi dan lain-lain birokrasinya seperti itu, Pak. Jadi memang masih menunggu proses apa namanya koordinasi secara birokrasinya seperti itu. Untuk kita lakukan upaya perbaikan kembali seperti semula. Jadi karena kalau misalkan kayak kita paksakan dengan proses yang sebelumnya atau dengan konsep yang sebelum kita ganti SSL, itu nanti kim.id malah down, Pak. Nggak bisa diakses karena SSL-nya expired yang lama, seperti itu. Jadi mau nggak mau kita alihkan dulu ke link sementara yang tidak yang melalui SSL direct gitu kan ya. Tapi ini firewall-nya berbeda ternyata dengan jalur yang menggunakan SSL yang tidak direct melalui WAF. Seperti itulah Pak intinya teknisnya, seperti itu. Kalau untuk terkait postingan delay, mungkin mudah-mudahan kalau Pak Eko ada eh, apa namanya kesalahan pahaman saya terkait penangkapan pertanyaan, mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian yang Pak Didi Malang nih, untuk satu pertanyaan menu navigasinya hilang seperti itu ya. Sebenarnya ini saya menyadari untuk beberapa mungkin dari tahun kemarin gitu kan ya. Ternyata ada bugs di kim.id ini yang mengakibatkan menu navigasi hilang. Tapi untuk beberapa case sudah kita close sebenarnya untuk melakukan restore kembali menu navigasinya hilang. Nah, cuman yang Pak Didi ini saya takutnya saya ke skip atau seperti apa. Nanti boleh diinfokan Pak, chat ke saya. Nama kimnya apa? Untuk kita coba restore segera gitu kan ya. Tapi kalau ternyata ini case-nya banyak, mungkin nanti akan saya buatkan fitur generate menu di halaman navigasi di setiap KIM. Jadi kalau misalkan ada case menu navigasinya hilang, maka nanti tombol itu akan membalikan menu navigasinya ke seperti semula atau default lah bahasanya seperti itu. Jadi tidak perlu melakukan kontak helpdesk atau bertanya ke helpdesk untuk melakukan perbaikan karena khawatir memang case-nya yang waktu itu saya cek memang ada lumayan banyak tapi takutnya ini ke skip seperti itu. Nanti jadi saya buatkan aja fitur generate-nya secara mandiri. Kemudian untuk link embed YouTube tidak masuk di halaman awal. Oke, ini saya baru nyadar. Tadi saya habis ngecek. Ternyata di halaman awal di website Kim itu ada bagian kan di atasnya berita terakhir ya. Di bawahnya ada galeri foto dan video. Dan setelah saya cek, ya yang muncul itu ternyata fotonya aja, kalau videonya nggak muncul. Nanti ini jadi catatan kita. Terkenapa itu videonya tidak dimunculkan seperti itu. Dan kebetulan memang ini di template yang sebelumnya sudah di develop Pak mungkin di sebelum saya yang megang Kim. Jadi nanti paralel kita bisa cek seperti itu. Oke, kemudian dari Pak Arif ya untuk Kim dari Tegal Gede, Tegal Geda, sorry. Nah, SEO Google-nya dibenahi. Pertama, mungkin saya coba share screen ya. Kalau untuk case-nya itu, sorry sebentar. Saya coba share screen dulu. Misalkan seperti ini. Nah, ini saya pakai Kim yang dummy-nya dulu. Nah, di bagian pengaturan, kemudian aplikasi. Nah, ini kan ada menu Google Search Console ya. Sebenarnya di manual book pun sebenarnya kita sudah sediakan perbaikan untuk integrasi untuk Google Search Console.
Nah, di sini bisa mengikuti. Nah, kalau misalkan gagal untuk melakukan pairing-nya dari meta Google-nya, sorry, dari Google Search Console-nya ketika save, kemudian di Google Search Console-nya melakukan verifikasi kan ya. Nah, kalau misalkan gagal di situ, berarti kemungkinan itu karena impact SSL tadi yang saya jelaskan. Seperti itu. Ini boleh nanti saya cek dulu bentar ya. Google Search Console. Saya coba tes ya. Tambah produktif. Ini kita copy paste ya domainnya di Google Search Console-nya. Oke, lanjutkan. Oh, Kim Dami ini udah terintegrasi dengan saya. Saya hapus dulu deh. Saya udah kedetek sebagai pemiliknya sih Pak ini, karena sudah kedetek ya. Iya, betul. Nah, saya coba pakai akun yang lain. Memang kita juga dari punya tiba-tiba Website. Atau pakai akun yang lain ya. Bisa tabrak ya. Khawatir kalau udah dimilikin oleh orang lain tuh nggak bisa takutnya. Nah, ini ya, tag HTML-nya kita copy, kemudian kita tambahkan di halaman kelola tadi. Sebentar. Kalau misalkan gagal, berarti itu kemungkinan besar karena masalah yang tadi SSL, sama itu seperti itu. Kita verify. Gagal. Jadi intinya terkait SSL itu di PDNS itu ada dua jalur Pak, yang direct langsung ke server sama lewat web application firewall seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu mana, jadi intinya mereka punya rule yang berbeda nih dua hall ini gitu kan ya. Jadi untuk beberapa case dari luar negeri, karena Google ini kan pasti dari luar ya, minimal dari Singapura atau dari Facebook itu berarti dari California itu tidak bisa melakukan hit ke akses kim.id-nya seperti itu. Itu kurang lebih logikanya seperti itu. Jadi dari Facebook, dari Google, dari WhatsApp, Twitter, dan Instagram itu tidak berhasil mendeteksi situs kim.id karena keblok seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi, nah ini gagal kan? Karena itu kendalanya. Jadi dari luar negeri sana itu tidak bisa hit ke kim.id-nya atau kim.mindami.id. Seperti itu kurang lebih. Dan itu yang sedang kita perbaiki di sisi infrastrukturnya ya, dengan koordinasi dengan pusat data nasional. Seperti itu, Pak. Nah, oke, benar Pak. Ini ya, kendala case-nya seperti itu. Betul, Dan betul. sebenarnya tidak ada yang salah dengan proses yang dilakukan Pak Arif. Jadi sebenarnya itu case-nya ada di sisi infrastruktur yang sedang kita upayakan segera, Pak. Nanti kan kita kabari kalau misalkan sudah clear ya. Siap, terima kasih Pak Ya. Kusnalidi. Oke, selanjutnya, oke, yang link embed YouTube tadi udah ya. Pak Abdul, yang terkait pengiriman berita dipermudah. Oke, sebenarnya saya kalau misalkan di apa ya namanya, mudah atau tidak mudah itu agak apa namanya, mungkin berbeda dari masing-masing orang gitu kan ya, enggak bisa spesifik. Mungkin bisa jadi karena di Blogspot itu lebih familiar gitu kan ya, udah sering menggunakan gitu kan ya. Ya seperti misalkan kita biasa di Android, kalau ke iOS itu tiba-tiba kayak mana sih ini, balik ke menunya mana sih ini pengaturannya gitu kan ya. Memang perlu dibiasakan sih Pak intinya gitu kan ya, dengan nanti bisa membaca manual guide-nya juga di sini.
Sebenarnya saya kepikiran kalau misalkan nanti ada selain manual gate ada petunjuk seperti video tutorial gitu di halaman sini, tapi nanti kita ajukan dulu sementara karena tidak ada nih untuk orang-orang yang bikin video tutorialnya seperti itu. Sementara memang yang tersedia baru manual booknya seperti itu ya. Dan di sini sebenarnya kalau untuk masalah konten kita cukup fokus di halaman konten webnya. Di sini ada berita, pengumuman, agenda, galeri, tautan, download, produk hukum, dan potensi. Dan yang paling banyak dipakai itu adalah galeri dan berita. Kalau berita itu informasi yang berupa artikel, kalau galeri itu ya video dan foto. Nah, sebenarnya cukup mudah seperti Blogspot. Bahkan kalau dengan WordPress pun WordPress lebih lebih kompleks karena di sana banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlukan di tim.id seperti itu kan ya. Misalkan kalau misalkan buat kita ingin membuat berita baru ya kan, berarti artikel baru. Berarti tinggal ada tambah datanya nih, ada tombol tambah data, klik. Nah, di sini elemennya udah ditentukan cuman ada segini ya. Title-nya apa, isi beritanya apa, tanggal beritanya apa, dan fotonya. Kalau misalkan ada fotonya, seperti itu kan ya. Pasti kalau berita ada foto lebih menarik. Dan nanti disubmit. Hanya segini aja untuk inputan bagaimana kita mengirimkan, mempublikasi berita. Seperti itu. Kalau untuk galeri seperti apa? Sebenarnya sama. Polanya sama, Pak. Menambah, menghapus, mengedit itu sama polanya. Ketika kita mau menambah galeri, klik tombol galeri, kemudian ada tombol tambah data di sini. Nah, inputannya judul, deskripsi, dan fotonya seperti apa. Seperti itu. Kalau video, klik videonya, embed YouTube-nya, linknya apa gitu kan ya. Karena ini embed YouTube berarti URL foto, URL video yang ada di YouTube seperti itu. Tinggal di copy paste aja ke sini seperti itu. Kemudian submit. Hasilnya nanti seperti apa? Ini salah satu contoh yang saya tampilkan. Oke, bentar di sini. Kalau untuk galeri, ya, ini ada foto, kemudian ini ada video hasil embed YouTube-nya, seperti itu ya. Kalau foto, kalau video displaynya seperti ini, jadinya nanti seperti ini ya. Terus kalau foto, ya seperti ini ya, gitu. Kalau untuk berita, hasilnya seperti artikel ya, kayak gini. Ada foto, ada video, judul, deskripsi, dan isi beritanya. Nah, ini ya seperti ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini terkait anggaran nih Pak Angga. Nanti mungkin bisa dijawab oleh dari Provinsi Jatim mungkin ya Pak. Terus tadi Pak Bu Alim mungkin lebih banyak apa ya itu namanya terkait pertanyaan ke Provinsi Jatim. Monggo silakan Pak, saya kembalikan kalau misalkan sudah cukup. Oke, baiklah Mas Kusnadi, untuk beberapa pertanyaan memang akan menjadi eh, eh, jawab akan dijawab oleh Mas Eko. Tapi mungkin nanti dulu Mas Eko ya, untuk pertanyaan yang harus dijawab oleh Provinsi Jawa Timur. Mungkin kita ke pertanyaan yang lain yang mungkin harus dijawab oleh Mbak Dise dulu. Monggo Mbak Dise mungkin bisa dijawab, tadi ada apa ya tadi ya? Latar belakang dari munculnya peraturan Bupati 19 nomor tahun 2019, Mbak, mungkin sudah dijelaskan. Menjawab dari Pak Abdurrahman dari Sumeneb. Monggo silahkan, mungkin Mbak Dise beberapa pertanyaan untuk Kim Nusantara bisa dijawab sekarang dulu. Monggo Mbak Dise. Baik, baik. Terima kasih. Sebelum saya jawab, saya boleh menyapa dulu, Bapak. Saya mau Ya, menyapa Ibu Febri Amora dari Dinas Kominfo Kota Malang. Apa kabar Ibu? Salam kenal. Terima kasih. Saya mau menjawab dari pertanyaan Bapak Abdul Rahman dari Sumber tadi soal regulasi tadi, nggih. Tadi kan sudah saya sebutkan memang ada regulasi dari Bupati tentang Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2019 petunjuk teknis pembentukan Kim Desa. Awalnya kami Kim ini sebelum ada di Kim Desa masing-masing adalah Kim kecamatan, Pak. Jadi satu kecamatan diwajibkan memiliki Kim yang bisa memberitakan soal kegiatan-kegiatan yang ada di sekecamatan sekecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang. Jadi mungkin karena Bapak Bupati inginnya kegiatan yang ada di desa atau informasi tentang desa itu lebih di blow up lagi, lebih dikenal lagi. Makanya muncullah peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pembentukan Kim. Akhirnya
Dari yang awalnya KIM yang hanya ada di kecamatan, diwajibkan tiap desa untuk membentuk KIM. Jadi sekarang tiap desa di Kabupaten Lumajang semuanya memiliki KIM aktif. Seperti itu, Bapak. Asal mulanya diadakannya Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tersebut. Dan itu ada lagi tadi pertanyaan tentang perbedaan antara KIM Lumajang sama Jember, G. Mungkin Ya, jawab. kalau di Lumajang, Bapak Mualim dari KIM Jatisari, saya awal basicnya hanya memang kader. Kader, jadi saya lebih mudah memberikan banyak berita karena bekerja sama dengan kader-kader yang memang banyak kegiatannya. Bapak Kepala Desa juga mendukung, malah Bapak Kepala Desa saya setiap dia ada kegiatan, dia kirim foto ke saya sama penjelasannya sekaligus untuk diberitakan di KIM Desa Wonorejo. Malah insya Allah bulan ini seperti Bapak Camat kami juga mendukung, memberikan reward kepada KIM yang memiliki berita terbanyak. Seperti itu Bapak Mualim dari KIM Jatisari Jember. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik. Mungkin terjawab ya, sudah terjawab bagaimana latar belakangnya. Oh, mungkin untuk yang lainnya, yang mungkin dari pertanyaannya Mas Angga, bisa dijawab oleh Mas Eko dari dari Kominfo Jawa Timur. Monggo, Mas Eko untuk pertanyaan dari Mas Angga. Oke, siap matur nuwun Mas Dili. Nanti di ini ya mungkin aku ada yang terlewat. Kalau yang Mas Angga tadi saya mendengar pertanyaan beliau kan pertama adalah kalau terkait anggaran ya, anggaran kemudian yang terbatas di kabupaten dan kemudian apakah ada reward misal dari provinsi ataupun dari pusat. Nah, yang pertama terkait anggaran Mas Angga, memang kalau anggaran pendampingan dan seperti yang tadi teman-teman Lumajang cerita itu memang melekat di masing-masing Kominfo kabupaten kota. Kalau dari kami memang tidak ada yang memang anggaran drop-dropan langsung dari provinsi, itu tidak ada Mas, yang sekarang sistemnya seperti itu. Jadi kami akan tadi seperti janji kami 2 minggu lalu yang sedang kami susun sekarang surat ke Kominfo kabupaten kota terkait penguatan kelembagaan KIM dan pendanaan KIM yang bersumber dari dana desa sesuai dengan aturan dari Permendes. Nah, itu mungkin jadi nanti yang bisa menjadi dasar ya. Artinya memang teman-teman Kominfo kabupaten kota memang harus effort lagi untuk kemudian bisa meyakinkan pimpinan atau teman-teman Bapeda. Tapi kami titip tadi kalau ada surat dari provinsi, mudah-mudahan itu bisa menjadi peluru lah, amunisi gitu Mas Angga untuk bisa maju ke pimpinan atau ke Bapeda bahwa ini memang penguatan KIM ini memang prioritas di tingkat provinsi. Teman-teman kabupaten lain sudah maju dan seterusnya. Tinggalkan Kominfo Mojokerto mau bergerak maju bersama kabupaten lain dilandasi oleh surat dari kami. Kalau dari Komdiji pusat, saya kira Permen Komdiji itu sudah sangat clear ya. Jadi kemitraan dengan KIM itu punya pasal tersendiri di Komdiji, di Permen Komdiji. Yang kedua, kemitraan dengan KIM itu punya rekening sendiri kalau kita ngomong DPA, Mas Angga. Jadi dia tidak melekat ke diseminasi informasi, tidak melekat ke PPID, dan enggak. Jadi bunyinya clear kemitraan dengan komunitas informasi masyarakat. Itu artinya kalau teman-teman Bapeda ini juga perlu dicerahkan juga gitu bahwa dengan anggaran tersendiri ini tadi ini sudah punya rumah anggaran sendiri, nggak perlu cari rumahnya lagi, tinggal kasih anggarannya aja kan gitu. Jadi ini bukti keseriusan dari Komdiji dan juga direstui oleh Kemendagri, karena kalau anggaran daerah kan rumahnya di Kemendagri, itu sudah sangat sepakat dengan itu. Nah, tinggal nanti di daerah akan seperti apa. Saya kira gitu Mas Angga ininya, solusinya. Kalau memang masih belum clear, kami dari provinsi siap diundang. Nanti kami juga akan colek teman-teman Biro Perencanaan Komdiji misalnya untuk meyakinkan teman-teman Bapeda di kabupaten misalnya untuk bahwa ini memang anggaran prioritas, rumahnya sudah ada dan seterusnya tadi. Itu Mas Angga, nanti bisa disampaikan ke pimpinannya. Kemudian kalau terkait reward ya tentu kalau reward secara reguler tentu tidak ada. Tapi kalau reward untuk teman-teman KIM dalam hal misalnya nanti akhir tahun ada festival KIM tingkat nasional misalnya, tentu itu bagian dari reward ya, seleksinya. Nah kemudian kemarin juga
atas arahan Ibu Kadis juga teman-teman Kim nanti akan kami ikut sertakan ataupun kita nanti akan kami jadi ceritanya begini. Kominfo Provinsi punya awarding namanya Jatim Public Relation Award. Sudah kami selenggarakan kali kelima kalau nggak kali keenam ya Mas Dili ya. Nah itu salah di tahun ini kami akan tambah satu kelompok peserta lagi. Kalau selama ini pesertanya itu cuma Kominfo Kabupaten Kota dan OPD Pemprov. Nah yang tahun ini nanti akan kami tambah satu kelompok peserta dari Kim. Nah, teman-teman Kim nanti akan sejajar dengan OPD, sejajar dengan Kominfo Kabupaten Kota untuk mengikuti Jatim Public Relation Award itu nanti. Teknisnya bagaimana nanti dalam kurun 2 minggu ke depan lah Mas Dili ya, kami akan sosialisasi kepada teman-teman semua juga, nanti apa sih itu JPRA, cara ngikutnya gimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk penganugerahannya juga nanti akan kami undang ke tingkat provinsi. Bersama teman-teman nanti yang akan mendapat penghargaan satu data, dapat penghargaan ya macam-macam yang di penghargaan di tingkat Kominfo nanti ya teman-teman Kim akan kami undang di sana. Jadi itu bentuk salah reward-reward yang coba kami bagikan untuk mengungkit semangat kita bersama dalam bergiat di Kim. Saya ada yang terlewat Mas Dili untuk terkait kebijakan regulasi, kalau teknis biar Pak Kus yang Jadi paham. kita tadi dari Jember, kan ini ada forum. Seperti apa tindak lanjut dari forum yang sudah kita bangun hari ini, termasuk lewat cerdik, termasuk lewat rapat koordinasi yang sebelumnya. Apa nih tindak lanjut dari hal-hal seperti ini, gitu, Mas Eko? Siap. Jadi kalau dari kami memang kami berharap forum-forum seperti ini memang kita akan reguler ya. Jadi ini kan bentuk tindak lanjut dari 2 minggu lalu teman-teman mengeluhkan, curhat lah ya. Sulit terkait teknis Kim ID. Nah, kita undang Pak Kusnadi dari Kim ID nanti bicara tentang teknis. Nah, kami harapkan memang kita forum-forum begini bisa reguler ya. Teman-teman mungkin bulan depan apa nih temanya? Kita bisa diskusi, nanti kami coba gandeng siapa nanti untuk kemudian jadi narasumber kita gitu. Hal-hal seperti ini kan untuk kemudian menguatkan bonding kita lah ya sesama bergiat di Kim, kemudian sambil mengatasi permasalahan bersama. Saya kira begitu yang akan tindak lanjut dan yang lain-lain ya. Jadi bentuk tadi saya sampaikan JPRA, penghargaan itu kan bentuk pembinaan juga. Bentuk pembinaan tadi kan Mbak, yang dari Pak Kim Nusantara dari Lumajang juga nampak kan ada peningkatan SDM, ada pendampingan, itu bentuk pembinaan. Awarding itu juga bentuk pembinaan ya, bentuk apresiasi satu dan kemudian bentuk pembinaan kepada kabupaten kota. Saya kira gitu Mas Dilina. Saya titip satu yang regulasi tadi, saya tertarik dari Kim Lumajang penguatan lewat peraturan bupati. Nah, itu kemudian ternyata kan sangat berdampak bagi pengembangan Kim ke depan. Artinya yang dengan ada regulasi di tingkat kabupaten yang ditandatangani bupati sendiri, maka tentu perangkat daerah di bawahnya nanti akan ikut kan begitu. Nah, saya sangat mendorong kalau di sini juga hadir teman-teman Kominfo kabupaten kota untuk kemudian membuat regulasi di tingkat kabupaten kota, Perbud ataupun Perwali, untuk kemudian dasarnya apa? Dasarnya Permen Komdiji 2024 yang disebutkan Pak Kusnadi di depan. Mas, nggak ada peraturan gubernurnya? Nggak ada. Karena Kim melekat di desa dan desa merupakan kewenangan kabupaten kota. Kami tidak diperkenankan oleh Kemendagri untuk membuat pergub tentang Kim. Gitu. Jadi silakan teman-teman di kabupaten kota untuk kemudian menginisiasi peraturan bupati, peraturan wali kota untuk memperkuat kelembagaan Kim di masing-masing. Atau teman-teman Kim yang ada di kabupaten kota yang belum ada pergub perwalinya, monggo didorong teman-teman Kominfonya di demo lah ya dalam tanda kutip ya, quote and quote gitu kan, di demo untuk ayo bikin peraturan ini. Kenapa? Dengan itu maka punya dasar. Dengan itu maka Pak Kades nanti akan noleh, Pak Lurah nanti akan oh iya ada perwalinya, berarti bukan abal-abal ini, bukan bodrek ini, bukan LSM ini, dan seterusnya lah ya. Jadi itu akan memperkuat kelembagaan Kim. Saya kira gitu Mas Dili. Siap, terima kasih Mas Eko. Sebetulnya di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya hampir sama ya dengan pertanyaan yang ada di tadi kita diskusi dan sepertinya sudah beberapa terjawab. Misalnya nih, dana Kim desa tidak semua dapat menerima. Bagaimana solusinya? Sudah terjawab ya. Tadi ada mungkin bagaimana dari provinsi sudah memberikan dorongan sampai ke mungkin kabupaten kota bisa mendorong ke Bapeda. Bagaimana dana desa bisa digunakan, bagaimana Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 juga bisa menjadi salah satu amunisi untuk bisa meyakinkan bagaimana
pemerintah kabupaten atau pemerintah kota nanti akan bisa mendorong kehidupan dari KIM. Sudah terjawab sebetulnya, nggih. Jadi mungkin tidak perlu dijawab lagi. Kemudian sebentar, ini di atasnya ada juga pertanyaan, saya kira hampir sama pertanyaan dengan yang sudah disampaikan di teman-teman. Ya, terkait efisiensi juga sudah terjawab. Karena ada efisiensi, karena sudah terjawab, mungkin tidak perlu kami bacakan lagi. Kemudian, apakah ada grup besar tentang KIM Jawa Timur? Terjawab juga, ada, ada nih, ada kok Pak grupnya. Nanti kita mungkin bisa share teman-teman yang kebetulan saya bukan admin ya, mungkin yang jadi admin mungkin bisa share link untuk bisa bergabung dengan grup KIM se-Jawa Timur. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk bisa menuntaskan forum kita pada hari ini. Monggo Bapak Ibu yang mungkin pengen bertanya bisa raise hand atau mungkin menulis di chat, kolom chat ya. Ini dari Pak Edi Martono. Alhamdulillah kami di Kota Probolinggo sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya Diskominfo Kota Probolinggo. Alhamdulillah ini juga sudah ada kesaksian bahwa mendapatkan. Ini mungkin Pak Edi Martono juga bisa memberikan tips-tipsnya bagaimana. Kim Gempar Randup itu memang tidak dana daerah dana khusus tentang, tapi pemerintah desa sangat mensupport sehingga kami bisa swadaya dengan mengadakan live streaming yang menghasilkan cukup untuk makan-makan. Nah, ini Mas Eko mungkin bisa sedikit share bagaimana Kim bisa dapat cuan. Kim 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 boleh nggak sih dapat cuan dari luar? Mungkin Mas Eko. Mas, sangat-sangat diperbolehkan, Mas. Jadi KIM itu kan lembaga media ya, sama seperti media umum lah, Jawa Pos, Kompas dan seterusnya itu. Dan teman-teman media itu kan pasti punya dua divisi, satu divisi redaksi, dua divisi usaha kan gitu. Nah, divisi usaha ini tadi yang untuk bagian kemudian mendapatkan dana misalnya yang dari luar untuk mengakses yang lain dan seterusnya lah, macam-macam gitu. Jadi kalau ini misalnya teman-teman di Gempar Randup itu misalnya dapat pemerintah desa sangat support ya, salah satunya begitu. Jadi memang kemarin kita kenapa memang dari awal itu mendorong teman-teman KIM harus punya SK Kades, SK Lurah, salah satunya ini biar secara legalitas legal formal itu diakui desa, kemudian bisa mengakses dana desa ya. Tapi tetap kita harus ikut ini ya prosedur pengajuan dana desa, misalnya entah itu RAPBDes, APBDes, atau Musdes, atau Musrenbang dan seterusnya, ya tetap harus kita ikuti sesuai dengan prosedur dana desa begitu. Nah, tapi memang kondisinya nggak akan sama setiap desa, jangankan setiap kabupaten, setiap desa aja kondisi pasti beda-beda kan begitu. Nggak bisa kita sama ratakan. Itu memang kembali ke masing-masing, maka kemudian penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten kota tadi penting gitu. Dengan adanya peraturan bupati, Pak Kades masa sih nggak noleh kan gitu. Jadi Pak Bupati aja setuju kok kan gitu. Jadi itu kemudian salah satu. Apakah ada kendala lagi? Oh pasti. Pak Kadesnya nggak mau ikut Pak Bupati Mas. Oh banyak yang kayak gitu. Jadi memang hal seperti itu memang tantangan ya di masing-masing desa kabupaten. Saya kira begitu Mas Tili. Baik Bapak Ibu, kayaknya kita sudah ada di penghujung acara ya. Kita sudah hampir menuju jam 11 dan karena ini hari Jumat, juga bukan alasan sebetulnya sih, tapi kita akan segera menghadapi kegiatan yang lainnya. Ada sedikit, bukan kesimpulan sih, saya catat beberapa hal yang penting dari diskusi kita pada hari ini, antaranya bahwa legalitas ini menjadi hal yang penting. Mungkin ada peraturan pemerintah yang bisa didorong untuk menjadi amunisi dan daya tawar kepada pemerintah kabupaten kota untuk bisa mendukung bagaimana kehidupan KIM. Kalau ada pun kendala atau ada hal-hal yang harus dihadapi, ini adalah tantangan. Kemudian hal-hal teknis menjadi penting. Jadi bagaimana dukungan teknis, termasuk mungkin sering-sering nih bisa bisa diskusi dengan teman-teman baik di kabupaten kota, dengan provinsi maupun dengan teman-temannya Mas Kusnadi di Jakarta untuk bisa saling berbagi bagaimana trik teknisnya, karena
teknis ini menjadi penting agar informasi yang sudah diliput secara teknis akan terpampang di kim.id atau platform yang lainnya dengan baik. Kemudian praktik baik dari Lumajang bisa ditiru. Mungkin siap untuk study tour, Mbak ya. Jadi tempat study tour kim-kim yang ada di daerah lain bisa ya, siap ya. Saya yakin siap deh. Kemudian terakhir, bagaimana kita harus meningkatkan komitmen bagaimana mengelola kim yang ada. Tapi sebelum kita tutup, saya mau minta mungkin semacam apa ya, pernyataan terakhir, pernyataan penutup, bukan terakhir, pernyataan penutup dari Mas Kusnadi dan juga dari Mbak Dise, Kim Lumajang, Kim Nusantara Lumajang. Mas Kusnadi dulu deh, apa nih terakhir bisa Oke, jadi Pak. penutup. Terima kasih, Pak, atas waktunya sedikit. Mungkin nggak banyak titipan juga dari teman-teman di pusat. Kita di pusat sedang mengadakan event ya, perlombaan walaupun topiknya gen based, generasi bersih dan sehat, tapi juga mengundang juga ke seluruh komunitas informasi masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi di acara tersebut. Kebetulan kita juga sudah melakukan broadcast ke seluruh website Kim yang ada. Nanti kalau misalkan diakses website Kimnya masing-masing itu akan muncul pop-up di mana campaign kita untuk kegiatan perlombaan tersebut seperti itu, Pak. Dan untuk Kim.id-nya, jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, gak usah takut-takut untuk mencoba explore sistem-sistem Kim.id-nya. Nanti kalau misalkan ada masukan-masukan yang mungkin bisa jadi ini jadi bahan pertimbangan itu juga akan kita pertimbangkan untuk dikembangkan. Termasuk juga tadi kolom komentar, mungkin itu sedikit terlewat dari saya. Sebenarnya untuk kolom komentar itu akan menjadi riskan. Banyak beberapa website yang menyediakan kolom komentar itu hanya ditumpang-tumpangi berita-berita atau informasi-informasi yang kadang-kadang tidak legal juga seperti itu. Mungkin nanti untuk kontribusi antar sesama Kim nanti akan kita coba buatkan bisnis proses. Apakah hanya antar anggota Kim saja nih yang bisa melakukan memberikan masukan, insight atau apapun terkait berita yang dipublikasi oleh Kim yang lainnya seperti itu ya. Nanti akan kita coba matangkan di admin pusat seperti itu. Terima kasih Pak Dili dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Baik, terima kasih Mas Kusnadi untuk statement penutupnya. Hal-hal teknis akan terus diperbaiki, akan diimprove selalu ya, Mas Kusnadi ya. Dan ini akan menjadi nilai tambah buat Kim karena nggak main-main yang memperbaiki langsung dari jago-jago di pusat. Oke, next Mbak Dise, silakan Mbak Dise untuk statement penutupnya. Jangan pernah bosan untuk memberitakan berita-berita atau kegiatan yang ada di desa. Entah itu Mantap. ada dananya atau tidak ada, monggo lanjut selalu diberitakan apapun itu yang ada di desa. Biar desanya terkenal nanti. Itu aja Mas, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Mbak Dise. Oke, terima kasih Bapak Ibu seluruhnya yang menjadi peserta hari ini. Jangan lupa nanti di apa namanya dua narasumber ini diingat-ingat apa yang telah diberikan oleh mereka semua. Dan yang paling terakhir, jangan lupa juga untuk bisa mengisi link presensi. Link chatnya dinaik turunkan lagi di scrolling naik turun. Barangkali nanti akan ada sesuatu. Dan yang pasti dengan mengisi link presensi akan tercatat siapa saja nih yang sudah ikut dan apa nih tindak lanjut yang mungkin bisa kita lakukan secara bersama dengan networking yang sudah kita bangun selama ini. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa saya hantarkan untuk diskusinya kepada MC, kepada Dita. Silakan Dita, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Pak Dili. Saya ucapkan selaku moderator, Masya Allah telah memaparkan materi dan diskusi pada siang hari ini. Karena seluruh rangkaian acara cerdik telah selesai, maka saya bisa tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Syukur, Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berkenan hadir secara daring hari ini. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan keaktifan dan kualitas publikasi Kim di seluruh Jawa Timur melalui platform Kim ID. Saya